Ya, Kasus dugaan korupsi payment gateway atau pembayaran ya, pembuatan paspor secara online yang melibatkan mantan Wamenkumham Denny Indrayana mencuat saat hubungan ya. KPK Polri memanas. Kasus dugaan korupsi payment gateway atau pembayaran pembuatan paspor secara online bermula atas Ya, laporan Andi Samsul Bahri pada 10 Februari ya, 2015. ya, Denny dilaporkan dengan tuduhan korupsi dalam program payment gateway itu. ya. Tidak perlu menunggu lama, berselang 1 hari setelah masuknya laporan, penyidik langsung meningkatkan perkara dari penyelidikan ke Ya. penyidikan. Polisi telah memeriksa sebanyak 21 saksi Ya. termasuk mantan Menkumham Amir Samsudin yang telah 2 kali diperiksa penyidik Ya. Bareskrim. Penyidik Direktorat Tindak Pidana Korupsi Bareskrim Polri mengendus dugaan tindak pidana korupsi dalam program payment Ya. gateway sejak Desember 2014 Ya, silam. itu kan. Petunjuk Ya. awalnya adalah audit Badan Pemeriksa Keuangan BPK setebal 200 halaman. Ya. Penyelidik menemukan ada kerugian negara sebesar 32 miliar rupiah. Selain itu, penyidik juga menduga Ya. ada pungutan tidak sah sebesar 605 Ya. juta rupiah dari sistem Ya. tersebut. Sebelumnya, Denny pada 12 Maret 2015 sempat Ya. menghadiri pemeriksaan oleh penyidik, tetapi dirinya menolak diperiksa sebagai saksi pada kasus dugaan korupsi proyek payment gateway. Ya. Dengan alasan penyidik Bareskrim Polri tidak Ya. memperkenankan kuasa hukumnya Ya. mendampingi saat menjalani pemeriksaan. Anggapan kriminalisasi itu Ya. sendiri dibantah Wakapolri Komjen Badrodin Haiti. Badrodin menegaskan proses penyidikan terkait kasus Denny akan terus dilanjutkan hingga ke pengadilan. Ya, itu kan. Ada pertanyaan dari para netizen. Benarkah sayembara yang dibuat oleh Denny Indrayana ini bodong, legal, atau ilegal? Nah, kami belum bisa menjawab hal tersebut karena sedang dalam proses bersurat kepada beberapa pihak, baik Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, dan kementerian ataupun lembaga terkait lainnya. Nah, kita tunggu saja prosesnya. Apa jawaban verifikasi atau audit yang lembaga ataupun kementerian tersebut lakukan. Kita tunggu, sedang berproses. Namun, untuk menjawab itu, kami juga memberikan analisis-analisis berupa kami katakan ini petunjuk-petunjuk lah Mas ya, petunjuk-petunjuk yang bisa menghasilkan dugaan-dugaan, belum kesimpulan karena belum ada secara resmi yang disampaikan oleh kementerian maupun lembaga atau pihak yang terkait lainnya ya. Bagaimana dengan analisis kami? Mari kita simak berikut ini. Denny Indrayana terlihat mulai panik sebenarnya ya dengan sayembara yang dia buat. Sekarang ada informasi katanya WA-nya dia itu diblok untuk hadiah itu. Ini mirip-mirip ya, kita tahulah pola permainan bosnya Denny Indrayana seperti itu ya. Merasa dizolimi ya. Tahulah siapa ya yang sering berperilaku seperti itu ya, supaya dilihat dizolimi, kemudian orang bersimpati ya, seperti itu. Kita udah tahu itu pola-pola lama seperti itu ya, pola-pola yang ya sudah basi lah ya. Nah, apakah ini ada kaitannya dengan sudah mulainya orang melaporkan ya, termasuk salah satu teman kami ya, kami tidak sebut nama di sini ya, itu sudah melaporkannya ke Kementerian Sosial ya, Kementerian Sosial karena mempertanyakan apakah sayembara ini legal atau ilegal, sudah terdaftar tidak di Kementerian Sosial ya, karena seharusnya kan Denny Indrayana ini seorang katanya ya profesor hukum gitulah ya, yang walaupun gelar profesornya itu masih dipertanyakan karena sudah tidak mengajar lagi ya, seharusnya kan profesor itu adalah jabatan fungsi seorang dosen, bukan gelar akademik, itu jabatan fungsi ya. Kalau dia sudah tidak mengajar ya jabatan fungsi itu hilang ya, tidak melekat seumur hidup seperti itu. Nah, jadi Denny ini sudah ada yang mulai melaporkan ke Kementerian Sosial ya. Ada juga yang melaporkan, kami dengar-dengar ke Dirjen Pajak ya. Hadiah-hadiah ini apakah berasal dari mana gitu ya, kan harus ditelusuri ya. Nah, jadi ini membuat blunder terhadap dirinya sendiri nanti ya. Kalau
mulai ada penyelidikan terkait sayembaranya itu bagaimana, legal atau ilegal, apakah sudah diketahui dengan keterbukaan ini uang untuk sayembara ini dari siapa perolehannya, pajak-pajaknya bagaimana. Kemudian kan harusnya ada, kalau sayembara itu sayembara berhadiah ya, apalagi nilainya mencapai 2 miliar, itu hampir 2 miliar lah ya. Itu pihak kepolisian kan harusnya terlibat di sana untuk memastikan tidak ada tipu-tipu kah atau apa ya. Kami tidak mengatakan sayembaranya tipu-tipu, tapi begitulah sayembara ya, harusnya kan karena banyak juga sayembara begitu yang mirip-mirip lah ya. Ada sayembara berhadiah ternyata tipu-tipu ya. Nah, ini kan perlu diaudit sebelumnya sebelum membuat sayembara berhadiah ya. Harusnya Denny Indrayana ini tahu dan paham. Harusnya. Nggak tahu kalau dia tidak paham ya. Aneh juga ya. Atau jadi kita ragukan itu kepakarannya yang katanya pakar hukum tadi ya. Ya, itulah. Jadi makin lama ini semakin kami lihat ya dia akan terpojok ya. Belum lagi ini ada kami dengar dari teman bahwa kasus payment gateway-nya itu yang lama ya, kasus yang Denny Indrayana sebagai tersangka sejak 2015 kalau tidak salah ya. Itu kan ketika dia sebagai wakil menteri hukum ya, itu kasus itu terjadi dan diperiksa oleh pihak kepolisian dan sekarang belum di SP3, artinya ini masih bisa berproses dan sudah ada yang sepertinya masyarakat lah ya, mengatasnamakan masyarakat, ada yang mengadu untuk hal ini diproses sampai selesai kan. Itu karena kerugian negara katanya itu ya, informasinya kan sebanyak 32 miliar kan begitu. Ini bagaimana? Kenapa tidak diproses? Kenapa seperti dibiarkan? Nah, ini kan masyarakat juga merasa dirugikan karena itu uang negara, uang pajak ya, yang diduga dihitung ketika itu sebesar 32 miliar. Nah, ini kan akan menjadi bumerang lagi bagi Denny Indrayana yang tiba-tiba muncul, yang sebelumnya sudah terlupakan ya. Tetapi apa boleh buat? Mungkin ya dalam skenario itu pemain cadangan yang tidak ada lagi ya, terpaksa mungkin ya Denny Indrayana ini masuk ke gelanggang ini ya. Gelanggang ya skenario apa ya, ijazah inilah ijazahnya, tadinya ijazah Pak Joko Widodo yang sudah sangat sulit untuk dibuktikan sehingga bergeser ke ijazahnya Mas Gibran Rakabuming Raka, wapres kita. Nah, ini kan jadi sebuah tanda tanya dan bukan tanda tanya lagi ini. Kami yakin masyarakat sudah paham lah ya. Pemain-pemainnya kan sudah terlihat siapa-siapa ya. Ini kan pemain-pemain lama yang memiliki latar belakang yang tanda kutip bermasalah ya. Latar belakangnya. Tadinya Rismond ya, latar belakangnya bermasalah, sudah sudah KO ya, knockdown knockout ya, KO. Nah, kemudian Roy dan Tifa ini kemungkinan besar akan sudah mengarah ke KO juga ya. Sekarang kan peradilan jalan keluar mereka untuk bersembunyi itu sudah sudah mendapatkan batu kerikil yang tajam, terjal, yaitu sejak Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2026 diterbitkan, sehingga pra-peradilannya sudah tidak ada manfaat. Jadi sudah masuk ke pokok persoalan itu ya. Jadi inilah yang membuat mereka terlihat sudah mulai kebingungan, di mana pendukung-pendukungnya juga itu pada kabur ya. Kenapa? Karena udah mulai ketahuan mereka ini bukannya mempermasalahkan ijazah Pak Joko Widodo kelihatannya, karena katanya kan ada bukti melalui penelitian yang luar biasa. Ternyata sekarang tidak berani untuk menghadapi persidangan pokok. Yang bukti-bukti itu tidak berani mereka tunjukkan, tampilkan di persidangan kan. Jadi malah mundur dengan cara bersembunyi dengan pra-peradilan tersebut. Kan begitu ya analisisnya. Itulah dugaan-dugaan kami, analisis kami ya. Sehingga masuklah ini Denny Indrayana dengan mencoba menggeser ke ijazahnya Pak Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, ini mirip sama dengan apa yang dikatakan Prof. Jimli Asidiki ya, bahwa
ini adalah didasarkan oleh kebencian yang ini tidak rasional atau irasional, kata Prof. Jimli, ya, dari tadinya ijazah Jokowi kemudian bergeser ke ijazahnya Gibran. Ini mau sampai kapan kan itu? Ini siapa yang bekerja di sini? Apakah ini memang benar ya bohir-bohir yang apa ya? Ya bohir politik lah yang bermain, yang juga sekarang sudah bingung juga ya. Bingung karena skenario yang dibangun itu berantakan, satu-satu ketahuan permasalahan-permasalahannya kan, terbuka. Ternyata orang-orang yang dimainkan di sana diperkirakan adalah orang yang berkompeten gitu ya. Ternyata kan banyak permasalahan latar belakangnya, terutama latar belakang pendidikan ya, dan begitu. Karena peneliti itu harus latar belakang pendidikannya kuat ya, dan terutama juga seharusnya itu adalah tenaga pengajar lah, dosen, seperti itu. Dan dosen aktif seharusnya lebih kompeten untuk melakukan penelitian. Ini kan kita lihat siapa orang-orangnya. Dr. Tiba, ya di STF tidak diakui memiliki gelar doktornya. Di UI 2 kali gagal meraih doktor. Dan sekarang di UI lagi tuh. Ini yang ketiga nih, kuliah di UI 2 kali gagal. Yang ketiga ini belum selesai juga ya. Ini tanda tanya ini, apakah mengundurkan diri juga gagal seperti yang 2 sebelumnya. Dan di Unpad juga itu dengan jurusan yang katanya neuropolitika, ternyata tidak ada jurusan itu. Dan itu pun belum selesai juga ya. Nah, masuk lagi Roy Suryo yang ternyata ini seharusnya ini drop out pada 2023 di Universitas Negeri Jakarta. Jadi gelar doktornya dipertanyakan, kok bisa drop out ya, drop out sesuai aturan rektor ya, peraturan rektor nomor 5 tahun 2022, seharusnya drop out pada Mei 2023, kok bisa ini menjadi doktor di 2024, kan itu juga dipertanyakan. Belum lagi Denny Indrayana ini, permasalahan dia banyak sekali ya, seperti yang kami sebutkan tadi, dan akan kita kuliti lagi satu persatu permasalahan-permasalahan mereka. Makanya janganlah ini bermain-main dengan ranah pendidikan, tetapi di akademik kita itu sebenarnya bermasalah ya. Jadi kalau kami ini hanya memperjuangkan supaya marwah pendidikan kita ini jangan menjadi topeng tameng ya, kedok. Ternyata orang-orang yang menggunakan kedok ini ya orang-orang bermasalah, mulai terbukalah semuanya. Dan nanti kita lihat lagi bagaimana. Itu dulu ya. Nanti terlalu panjang, teman-teman panggung ijazah bosan mendengarnya ya. Semoga ini bisa mencerahkan kita bahwa pendidikan harus kita jaga ya. Marwah itu adalah marwah, candra di muka dari sebuah bangsa, marwah peradaban sebuah bangsa. Jangan harap Indonesia bisa ada, ini bukan maju lagi, bisa ada ya, tetap ada kalau pendidikan dirusak. Itu yang kami jaga, supaya Indonesia tetap ada dan bisa meningkat sedikit demi sedikit kalau pendidikan kita bisa jaga.